Peninglah kepala si kakak kan, Mak. Bilanglah dia akhirnya sama pacarnya yang kenal di media sosial. Pacarnya yang kenal di Facebook. Dia minta segera ngelamar. Baru punya satu anak, pertengkaran demi pertengkaran semakin hebat. Menurut Wulan, si Sofyan makin gak jelas. Kelakuannya makin buruk karena dia suka pergi gak pulang. Dan kalau dia pergi, konon gabung-gabung sama kawan-kawannya, gak ada kerjaan tapi suka minum-minum. Assalamualaikum, halo Mak, apa kabar? Terima kasih yang udah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Tekan juga Mak, subscribe ya Mak. Dan tekan tombol loncengnya biar jadi langganan. Kalau kami punya video baru, Mama kami kirimin yang pertama. Kami mau cerita ya Mak, kali ini kisah cinta dunia maya. Seorang gadis bernama Wulan, 28 tahun. Sarjana pertanian, tinggal di Surabaya. Udah kerja di sebuah yayasan sosial. Tapi si Wulan ini, gadis dewasa ini, sedikit difabel di bagian kakinya karena dulu mengalami kecelakaan waktu masih kecil. Entah karena difabelnya itu, entah karena memang jarang bergaul, karena sekolah aja kerjanya ini si anak perempuan ini, si Wulan nggak punya banyak kawan, Mak. Nggak punya pacar juga. Kalaupun punya pacar nggak lama, kemudian putus. Sampai dia umur 28 tahun, umur yang udah cukup mateng kan Ma, untuk punya pacar dan berumah tangga. Tapi Wulan masih sendirian. Hingga suatu hari ketika itu, media sosial Facebook lagi sedang ngetren. Berkenalanlah si Wulan dengan seorang pemuda tampan, umurnya masih 18 tahun Ma. Dia udah 28. Kenalanlah mereka di Facebook. Dari perkenalan itu mereka lama-lama pacaran. Eng-ing-eng. Ya karena di media sosial ya, mungkin karena nggak langsung ketemu, bisa pacaran mereka, yang satu 28 umurnya satu 18, selisih 10 tahun. Sementara si pemuda ini memang tampan Mak, ganteng memang Mak, kulitnya kuning langsat, agak putih gitu lah ya kan. Rambutnya lurus, matanya kecil, sipit, macam artis Korea. Gitu, ganteng memang Mak. Jatuh cinta lah orang ini, saling jatuh cinta gitu lah ya. Tapi yang jadi soal sebetulnya si laki-laki tampan ini yang namanya Sofyan ini belum kerja, belum punya kerjaan tetap. Dia selama ini kerjanya jadi buruh bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok. Itu kan kerjaannya belum pasti ya Mak ya. Kadang-kadang ada yang dibongkar, ada yang dimuat, tapi kadang-kadang lebih banyak nggak adanya. Dia baru dapat kerjaan kalau ada kapal bersandar membongkar barang-barang. Jadi kalau sedang nggak ada kapal barang masuk ke pelabuhan di Tanjung Priok, maka si Sofyan ini nggak punya kerjaan, Ma. Sementara si Wulan, dia udah kerja di satu yayasan sosial. Dia bekerja sebagai tenaga staf administrasi, tapi gajinya lumayan. Dia bisa membiayai adik-adiknya yang masih sekolah. Dia punya 4 adik. Suatu hari, Wulan didesak sama adiknya supaya cepat menikah. Karena adiknya yang nomor 2 ya, dia anak pertama. Anak nomor 2 itu udah sarjana, udah punya pacar dan udah dilamar juga, udah tunangan mereka. Jadi si adik ini mendesak supaya si kakak, si Wulan, nikahlah duluan. Dia nggak mau ngelangkahi istilahnya. Karena kalau ngelangkahi kan ada konsekuensinya. 2 Mak, 1 malu. Di kampung-kampung gitu Mak, kalau si kakak belum kawin dilangkahi adiknya malu, itu keluarganya malu. Jadi jangan sampai bikin malu keluarga gitu kan. Yang kedua, kalau si adik ngelangkahi ada biaya pelangkahan. Kadang-kadang biaya pelangkahannya bisa besar, apalagi kalau kakaknya orang yang udah kerja, orang yang dari keluarga kaya, gitulah ya kira-kira. Pelangkahannya jadi beban sama calon adik ipar. Jadi desaklah si adik ini supaya si kakak cepat-cepat menikah. Peninglah kepala si kakak kan Mak. Bilanglah dia akhirnya sama pacarnya yang kenal di media sosial. Pacarnya yang kenal di Facebook.
Dia minta segera ngelamar. Waduh, padahal mereka belum pernah jumpa loh, Mak. Jumpanya ya di Facebook, bercintanya ya di Facebook. Singkat kata, singkat cerita, akhirnya si Sofyan melamar Wulan. Terjadilah pertemuan untuk yang pertama kalinya ketika prosesi lamaran dilakukan. Lamaran dilakukan dengan sangat sederhana karena si Sofyan nggak punya banyak modal, nggak punya banyak duit, Mak. Gawat, lancur, Cok. Disitulah Sofyan tahu bahwa Wulan ternyata difabel di bagian kakinya. Tapi ternyata Wulan tetap diterima apa adanya oleh Sofyan. Sofyan nggak berubah pikiran. Sofyan tetap cinta pada Wulan meskipun Wulan seorang perempuan difabel yang umurnya 10 tahun lebih tua dibanding usia Sofyan. 3 bulan setelah prosesi lamaran dilakukan, maka dilangsungkan acara pernikahan. Wulan dan Sofyan menikah di Jakarta, di rumah Pak D-nya Wulan, supaya si Sofyan nggak terlalu jauh datang ke Surabaya. Ambillah di tengah gitu, ketemulah di tengah, menikahlah mereka di Jakarta. Setelah menikah, Wulan diboyong sama Sofyan ke rumah kosnya, ke rumah kontrakan yang lebarnya 3x3 di Gang Sempit dekat Tanjung Priuk sana, dekat tempat kerja si Sofyan. Ternyata hidup berumah tangga nggak cukup hanya cinta, apalagi pacarannya, kenalannya, saling mengenali hanya lewat media sosial, hanya lewat Facebook. Di Facebook mana bisa kebuka semua, ya kan, Mak? Penampilannya yang ditampilkan di Facebook kan yang cantik-cantik aja, apalagi sekarang. Update status mukanya dibikin yang paling cantik, ada penipuan dari kamera, ada filter dari kamera, nampaklah yang cantik-cantik aja, ya kan, Mak? Yang diupdate apa yang membahagiakan aja, ya kan? Pokoknya media sosial itu kan nggak menampilkan sesuatu yang sebenarnya, iya kan, Mak? Itulah yang terjadi, itulah yang dialami oleh Wulan dan Sofyan. Kehidupan rumah tangganya hanya terasa aman, damai, baik-baik saja pada 3 bulan pertama. Bulan keempat keduanya udah ngeluh. Si Wulan cerita sama mamanya, ternyata dia kasar, Mak. Dia kalau ngomong main bentak-bentak. Kadang-kadang dia sempat ngangkat tangannya walaupun belum ditamparkannya, Mak, katanya. Lah kalau di Facebook yang kayak gitu-gitu kan nggak nampak, Mak, nggak ketahuan, ya kan, Mak? Sementara si Sofyan juga curhat sama kawannya, ngadu sama kawannya. Dia bilang si Wulan itu ternyata nggak menghargai aku. Dia sering kali merendahkan aku, mentang-mentang dia sarjana, sementara aku cuma tamat SMP. Payahlah, hancurlah harga diriku kalau diinjek-injek kayak gini, katanya. Entah di mana soalnya. Pokoknya baru masuk 6 bulan pertama rumah tangga mereka sudah nampak kalau mereka nggak harmonis, kalau mereka nggak bahagia. Puncaknya ketika Wulan akhirnya melahirkan anak pertama. Anak pertama yang cukup ganteng, laki-laki. Kebutuhan rumah tangga mulai meningkatkan, Mak, karena udah punya anak, butuh susu, butuh pampers, dan lain-lain, ya kan? Sementara si Sofyan penghasilannya nggak seberapa, kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak. Sekali dapat kerjaan, rezekinya rezeki harimau. Banyak dapat duit dia kalau sedang dapat pekerjaan bagus, bongkar muat. Tapi begitu dapat penghasilan besar, bisa 3 bulan nggak ada kerjaan, Mak. Habislah duit, ya kan? Sementara si Wulan udah nggak kerja lagi, tabungannya udah habis. Dulu dia kerja mapan, gajinya lumayan, ya kan? Tapi begitu ikut si Sofyan ke Jakarta, tinggal di Jakarta sebagai istri yang baik, ikut suami, gitu kan, Mak? Nggak bisa kerja lagi kan, Mak? Terus hamil, terus momong anak, selesai, nggak punya penghasilan lagi. Dengan satu kalimat, ekonomi mereka sulit. Apalagi setelah punya 1 anak, kebutuhan semakin besar, penghasilan nggak nambah. Susah lah hidup mereka.
Mereka nggak lulus ujian, Mak. Baru punya satu anak, pertengkaran demi pertengkaran semakin hebat. Menurut Wulan, si Sofyan makin nggak jelas, kelakuannya makin buruk karena dia suka pergi nggak pulang. Dan kalau dia pergi, konon gabung-gabung sama kawan-kawannya, nggak ada kerjaan tapi suka minum-minum. Nah, cemana, Mak? Nggak punya duit, nggak gajian tapi minum sama kawannya. Beli rokok juga sama kawannya, merokok. Nah, lama-lama kan siapa istri yang tahan kayak gitu, ya kan, Mak? Suatu hari terjadi pertengkaran hebat di antara mereka. Rumah kontrakan udah habis belum dibayar. Susu anaknya yang harus dibeli nggak ada, udah habis. Uang belanja habis. Sementara Sofyan nggak pulang-pulang. Marahlah si Wulan. Dia merasa Sofyan ini nggak makin dewasa. Mestinya nggak apa-apa, umurnya masih muda, nggak masalah kalau dia masih 19 tahun waktu itu, punya anak satu. Tapi cara berpikir mestinya tambah dewasa, karena dia udah jadi bapak dari satu anak. Berpikir dewasa gitu loh, bagaimana caranya bertanggung jawab jadi bapak, jadi suami. Itu yang Wulan mau, bukannya malah pergi dari rumah, pergi meninggalkan anak dan istrinya, pergi meninggalkan tanggung jawabnya. Mestinya dibicarakanlah bersama, apa yang bisa dilakukan. Itu maunya si Wulan. Entah karena terlalu dewasa, entah karena terlalu pintar si Wulan ini kan, Mak. Minggat dia dari rumah kosnya, dari kamar 3x3 itu. Pulang dia ke Surabaya, Mak. Nggak pamit dia sama si Sofyan. Cemana dia mau ngasih tahu? Sofyan dihubungi, teleponnya, HP-nya nggak aktif. Macam mana dia mau pamit? Lah si Sofyan macam mana HP-nya mau aktif? Nggak punya pulsa, nggak punya paket data. Ya susah, bukan nggak mau dihubungi, tapi karena HP-nya nggak ada pulsanya, mati HP kawan itu, mah hancur, cok. Itulah yang dimaksud sama si Sofyan. Wulan nggak menghargainya, mentang-mentang dia sarjana. Itulah yang di kepala si Sofyan. Dibiarkannya aja Wulan pulang. Menurut Sofyan, sebagai muslim, Wulan istri durhaka karena minggat dari rumah, nggak pamit sama suaminya. Istri durhaka nggak perlu didatangi, biarin aja mampus itu dia pulang, kata si Sofyan. Sejak itu mereka berpisah, Mak. Punya anak satu, waktu itu umurnya si anak udah 7 bulan. Sampai anaknya umur setahun nggak ditengok, sampai anaknya 2 tahun nggak ditengok, sampai 3 tahun nggak ditengok sama si Sofyan. Ternyata Sofyan nggak nyariin. Ya betul yang dia bilang sama kawannya, mampus itu, istri durhaka katanya. Kan dia orang Melayu dari Pekanbaru kan, Mak. Istri durhaka katanya, udah layak jatuh talak, kata si Sofyan. Bangsat juga lah si Sofyan itu, masa gak ada usaha? Apapun lah kau bilang tentang istrimu, datangilah, karena anak itu kan anakmu. Gak ada bekas anak, kau urus dulu, tanggung jawabmu mana? Kan gitu ya kan, Mak? Tiba-tiba suatu hari Sofyan menghubungi si Wulan. Disuruhnya si Wulan ngecek Facebooknya. Astaga, laki bini macam apa lah kalian ini. Diceklah, Mak, sama Wulan status Sofyan di Facebook. Ternyata Sofyan menjatuhkan talak kepada Wulan. Dan serunya, Mak, bukan cuma talak, sekaligus pemberitahuan kalau minggu depan dia akan menikah dengan perempuan yang lain. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Unik juga cerita ini, Mak. Ini kisah nyata loh, Mak. Kenal di Facebook, pacaran di Facebook, kemudian menikah, akhirnya cerainya pun di Facebook. Gila ya, Mak, zaman ini ya. Zaman internet kayak gini kejadiannya. Nikah lewat online pun kan kita sering dengar ya, Mak ya. Nah sekarang ini kasusnya bukan cuma nikah online, cerai online lewat Facebook. Kasih komentar ya, Mak. Terima kasih.
Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.